Salam Bapak Ibu Jemaat GBI Raden Inten. Kita bersyukur hari ini kita dapat beribadah bersama walau secara online. Mari kita siapkan hati untuk berdoa syafaat. Mari kita sama-sama satukan hati dan pikiran kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segalanya yang terbaik Kau berikan kepada kami, hingga kami boleh ada pada hari Minggu yang berbahagia ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, buat seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, temanin dan lindungi mereka Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati perekonomiannya, dan juga keluarganya Tuhan Yesus. Apabila ada yang lagi sakit, sembuhkan. Yang lagi kesulitan, angkat kesulitan mereka Tuhan. Kami juga berdoa buat gembala sidang kami, Pak Niko Nyoto Raharjo, dan keempat wakilnya, dan juga Pak Kiki Haryadi dan wakilnya, beserta gembala GBI Raden Inten Tuhan, Pak Moses dan wakilnya Pak Sudande. Berkati pelayanan mereka Tuhan, berkati keluarga mereka. Berikan mereka hikmat marifat yang daripada-Mu, agar mereka semakin bertumbuh dan berkembang dalam pelayanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan, buat bangsa dan negara kami ini. Berkati bangsa Indonesia Tuhan. Buatlah Indonesia ini tetap kondusif. Segala bentuk yang mau memecah belah bangsa kami ini, kami patahkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga wabah virus corona yang ada di Indonesia ini Tuhan. Lepaskan kami dari wabah ini Tuhan, agar kami semuanya bersih dari wabah virus corona. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat Bapak Presiden kami, Pak Jokowi, dan wakilnya Pak Maruf Amin. Begitu juga seluruh menteri dan seluruh jajaran kepala daerah dimanapun berada Tuhan. Berikan mereka kesatuan hati, unity Tuhan, agar mereka memimpin bangsa dan negara kami ini sesuai dengan kehendak-Mu. Agar perekonomian kami semakin bertumbuh dan berkembang. Keadaannya terkendali Tuhan, karena Engkau yang mengajari dan memimpin mereka. Terima kasih banyak Tuhan, kami minta maaf, minta ampun atas segala dosa dan kesalahan kami kepadamu. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku,
Aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Saudara, selamat hari Minggu. Bulan ini kita merayakan Jumat Agung dan Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Oleh sebab itu, pada edisi Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai apakah kebangkitan Yesus hoax. Semua orang di atas muka bumi ini memiliki hari kelahiran dan hari kematian. Tetapi jika bicara mengenai hari kebangkitan, hanya Yesus yang mempunyai hari kebangkitan dan kehidupan kekal. Oleh sebab itu, inilah yang membedakan Yesus dengan tokoh agama lainnya. Hari-hari ini ada banyak sekali hoax yang beredar di sosial media. Tetapi tahukah saudara, bahwa sejak pada zaman Yesus pun sudah ada hoax yang beredar mengenai kebangkitan Yesus. Jadi, apakah kebangkitan Yesus hoax atau fakta? Apa makna dari kebangkitan Yesus? Mari kita simak bersama. Kebangkitan Yesus adalah kekuatan utama iman Kristen. 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tanpa kebangkitan, kehidupan orang yang percaya kepada Yesus tidak mempunyai kuasa. Iblis berusaha untuk menyebarkan hoax. Sebab jika Yesus tidak bangkit, maka dia bukan Tuhan, dan ia tidak bisa memberikan keselamatan kekal. Maka iman percaya kita menjadi sia-sia. Iblis menyerang salah satunya dengan conspiracy theory yang mengatakan bahwa para murid bersengkongkol telah mencuri mayat Yesus sehingga kuburnya ditemukan oleh para wanita dalam keadaan kosong. Hoax itu dipercaya sampai sekarang. Sebagai saksi Kristus, kita harus bisa mempertahankan iman kita. Selain dengan pengalaman pribadi, salah satunya ada dengan pembuktian secara fakta historis. Dua orang ahli apologetika Kristen telah menyelidiki berbagai fakta dan perdebatan tentang kebangkitan Yesus selama kurang lebih 30 tahun dan menyodorkan fakta-fakta yang dapat diterima dan diakui oleh para ahli sejarah, ateis, skeptik, dan bahkan rabi Yahudi. Nah, kita akan membahas hanya 5 fakta historis yang mereka temukan mengenai kebangkitan Yesus yang menyatakan bahwa isi dari teori konspirasi tersebut tidak benar. Fakta pertama adalah para wanita menjadi saksi hidup. Menurut tradisi Yahudi, wanita bukanlah saksi yang bisa dipercaya. Jika kebangkitan Yesus itu adalah rekayasa, persekongkolan, maka penulis kitab Injil harusnya memberitakan bahwa saksi pertama yang menemukan kubur Yesus kosong adalah murid-murid Yesus yang bergender laki-laki. Markus menulis apa adanya, bahwa memang para wanita lah yang pertama kali menemukan kubur Yesus kosong. Fakta kedua adalah kubur Yesus dijaga ketat oleh para prajurit. Bagaimana mungkin prajurit Romawi yang menjaga kubur Yesus bisa terlelap tidur dan tidak melihat murid-murid mencuri jasad Yesus? Matius 27 ayat 62-66 menyatakan prajurit Romawi telah menjaga kubur Yesus ketat, bahkan kubur itu dimeterai. Fakta ketiga adalah imam-imam kepala justru merekayasa kebohongan. Untuk menutupi fakta bahwa Yesus bangkit, maka imam-imam kepala menyuruh para penjaga membuat cerita bahwa murid-murid Yesus telah mencuri jasad Yesus. Ini membuktikan bahwa imam-imam kepala tidak menyangkali bahwa kubur itu kosong karena Yesus bangkit. Fakta keempat adalah murid-murid Yesus sedang dalam kondisi ketakutan. Bagaimana mungkin murid-murid yang sedang dalam ketakutan dan hilang pengharapan namun berani mencuri jasad Yesus? Justru mereka sedang menanti-nantikan apakah betul yang dikatakan Yesus bahwa ia akan bangkit di hari ketiga. Faktanya adalah mereka semua menjadi pemberita kebangkitan Yesus dengan berani, yakin, dan mati sebagai martir. Mana mungkin ada orang yang rela mati untuk suatu rekayasa kebohongan. Fakta kelima adalah bertobatnya Saulus dari pembunuh umat Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Perjumpaan Saulus dengan Yesus dalam perjalanan menuju Damaskus membuktikan Yesus hidup dan bangkit. Sehingga Saulus yang menganiaya dan membunuh orang Kristen bertobat menjadi Paulus
Ia rela memberitakan Injil, sekalipun dianiaya, dipenjara, dan ditindas, akhirnya mati sebagai martir. Sebenarnya masih banyak lagi fakta mengenai kebangkitan. Namun hanya dengan 5 fakta yang kita bahas, sudah cukup mengkonfirmasi dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Justru teori konspirasi pencurian mayat Yesus oleh murid-murid itulah yang hoax. Jadi, fakta bahwa Yesus telah bangkit dari kematian membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Dan apa saja yang dikatakannya di dalam Alkitab adalah mutlak benar. Kuasa, kehidupan, dan kekekalan hanya ada di dalam Dia. Dan ini memberikan pengharapan bahwa kita yang ikut mati di dalam Kristus akan dibangkitkan di dalam kebangkitannya. Sebab Dia hidup ada hari esok yang penuh harapan. Dan kita pun memperoleh hidup yang kekal serta segala kelimpahannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Dan hari ini bertepatan kali yang kedua Gereja Tuhan seluruhnya merayakan Hari Paskah di bulan atau di pandemi COVID-19. Tapi saya percaya walaupun dalam masa-masa sulit seperti ini, kuasa kebangkitan Yesus masih kita alami sampai hari ini. Yang setuju boleh lambaikan tangan buat Tuhan kita. Dan sama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia penebus kita yang hidup. Haleluya. Dia penolong yang setia. Mari sama-sama bertepuk tangan. Sama-sama nyanyikan. Ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin, ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin, ku yakin. Ku angkat panji, ku angkat panji. Oh, Dia telah menang atas maut. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia telah bangkit dari maut. Dia penolong yang hidup. Sama-sama kembali nyanyikan. Ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin, ku yakin. Dia angkat deritaku. Nyanyikan dengan iman. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Boleh sama-sama angkat tangan kita. Ku angkat panji, ku angkat panji. Oh, Dia telah menang atas maut. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Lagi, Dia penebus, Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia bebaskanku, bukan bangkit, ku kan bangkit, ku kan menari, menyambut kerajaanmu datang. Dia penebus yang hidup, Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebus, Dia penebusku. Mari Bapak Ibu dan Ibu nyanyikan pujian ini bagi Allah penebus kita. Oh, Dia penebusku, Dia hidup, Dia hidup. Lagi Dia penebus, Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hidup, Dia hiduplah. Haleluya. Dia penebusku,
penebusku. Dia hidup, semuanya dia penebus. Dia penebusku. Dia hidup, sekali lagi dia penebus. Dia penebusku. Dia hidup. Boleh sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus, penolong kita, penebus kita yang hidup. Haleluya. Karena dia hidup, karena Tuhan kita hidup, maka kita semua menyembah dia. Mari pagi hari ini sama-sama bersyukur untuk karya agungnya, untuk pengorbanan Tuhan Yesus, karya keselamatan yang dia kerjakan buat setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Nya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Ini pujian kami Tuhan, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Yesus, aku kagumi. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, sama-sama nyanyikan pujian ini buat kasih-Nya yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah, tiada pernah berubah kasih-Mu. Untuk karyanya yang terbesar kami nyanyikan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak bernilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus untuk karyanya yang agung, karya terbesar dalam hidupku. Haleluya. Pengorbanan-Mu
terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima dalam Yesus. Ku percaya ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Kristus, dalam Kristus. Oh, dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Menjadi pemenang, Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. mari biar musik gaungkan pujian ini, sama-sama menyembah Dia dalam roh. Oralabaya sandara, shikaralabalabaya sandara. Haleluya, Yesus. Haleluya. Aku menang bersama Dalam Kristus kami jadi pemenang. Oralabaya lalabaya se. kekuatan kami. Shalabaya lalabaya kuasa kebangkitan menjadikan kami lebih dari pemenang. Mari Bapak Ibu terus angkat suara sembah Dia. Oralabaya sanda, lalabaya sanda. Shalabaya sanda, dimanapun Anda berada di rumah-rumah, mari alami kuasa kebangkitan. Haleluya, kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang memulihkan, kuasa yang menjadikan kita lebih dari pemenang. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Shalabaya lalabaya sande. Haleluya. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Nyanyikan bersama. Dalam Yesus, dalam Yesus percaya. Ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Jadi pemenang. Jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapan. Sekali lagi dalam Kristus, dalam Kristus. Ini iman kami yang Dalam Yesus percaya. ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi Ku pemenang. jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku, Kekuatanku, pengharapanku, kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali di awal bulan 4. Kita percaya bulan ini akan diberkati oleh Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah memberkati kita di bulan-bulan yang sudah kita lalui. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pertolongan, untuk jamahan, untuk penyertaan, untuk segala berkat yang sudah Tuhan beri bagi kami semua. Kami ada sampai hari ini oleh karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan, dan kami rindukan Engkau terus berbicara bagi setiap kami untuk menuntun kami menjalani kehidupan hari demi hari. Sampaikan firman-Mu bagi kami, urapi hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Hari Jumat yang lalu kita merayakan kematian Yesus Kristus. Dia menyerahkan dirinya untuk saudara dan saya dalam ibadah Jumat Agung. Kita mengenang bagaimana pengorbanan Yesus yang mulia. Dia rela memberikan nyawanya agar setiap kita yang percaya kepada Tuhan tidak mengalami kebinasaan, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Hari ini, 3 hari setelah Yesus mati, Dia bangkit. Dan kita merayakan kebangkitan Yesus harusnya dengan hati yang penuh dengan sukacita, hati yang penuh syukur, karena Dia, yaitu anak Allah, tidak mati seterusnya, tetapi Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan kita peringati hari ini peristiwa kebangkitannya. Kita akan belajar firman Tuhan yang saya beri judul mengalami kuasa kebangkitannya. Jadi rupanya Bapak Ibu bahwa kebangkitan Yesus itu bukan saja membuktikan bahwa Dia hidup. Kebangkitan Yesus bukan saja membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Kebangkitan Yesus bukan hanya membuktikan bahwa apa yang dinubuatkan oleh Alkitab itu benar adanya dan itu digenapi melalui pribadi Yesus. Kebangkitannya bukan hanya membuktikan Dia menang atas segala sesuatu, tetapi kebangkitannya juga memberikan kepada kita kuasa. Nah, nanti kita akan pelajari akan hal ini. Di dalam Alkitab ada beberapa peristiwa yang menceritakan adanya orang-orang yang mengalami mujizat yang luar biasa karena mereka mengalami kematian lalu dibangkitkan. Yang pertama dicatat di dalam Alkitab yaitu anak janda di Sarfat. Nabi Tuhan Elia dipakai oleh Tuhan untuk melakukan mujizat yang spektakuler ini, sehingga anak janda di Sarfat yang mengalami kematian itu dibangkitkan. Lalu kemudian anak perempuan Sunem. Nabi Tuhan Elisa dipakai oleh Tuhan untuk melakukan mujizat juga pada saat itu, sehingga anak perempuan Sunem yang meninggal ini dibangkitkan. Ini sungguh sesuatu yang menggemparkan tentunya pada saat itu. Lalu kemudian Tuhan Yesus pernah membangkitkan anak Yairus, seorang kepala rumah ibadat Yahudi. Anak Yairus ini mati, lalu Tuhan Yesus membangkitkannya. Lalu anak janda di Nain yang meninggal karena belas kasihan Tuhan Yesus terhadap janda ini, lalu kemudian Tuhan Yesus membangkitkan anak janda di Nain ini. Kita tahu juga peristiwa yang selanjutnya adalah Lazarus. Lazarus yang sudah mati beberapa hari bahkan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Lalu ada seorang muda yang bernama Eutikus, ketika dia mendengar khotbah Paulus yang cukup panjang, membuat dia mengantuk dan dia tertidur, lalu kemudian dia terjatuh dari lantai atas gedung atau tempat di mana Paulus sedang berkhotbah, lalu kemudian didapati oleh orang-orang bahwa Eutikus sudah mati. Lalu Paulus dipakai oleh Tuhan untuk membangkitkan Eutikus yang mati ini. Lalu kemudian Dorcas atau nama lainnya adalah Tabita. Petrus dipakai oleh Tuhan untuk membangkitkan Dorcas atau Tabita ini.
Tapi kalau kita lihat dari 7 peristiwa, orang-orang yang ada di dalam Alkitab, yang dicatat oleh Alkitab, yang mengalami kematian lalu dibangkitkan, di akhir cerita hidupnya, meskipun Alkitab tidak tulis secara terperinci, mereka akan mengalami kematian secara fisik kembali. Karena mujizat yang dilakukan oleh nabi-nabi Tuhan, oleh para rasul, itu mujizat yang spektakuler membangkitkan mereka yang sudah mati, lalu kemudian mereka hidup lagi, tetapi ternyata itu pun tidak bisa membatalkan peristiwa kematian ketika pada akhirnya Tuhan berdaulat atas orang-orang tersebut. Tetapi ada satu peristiwa yang hanya terjadi di dalam diri Yesus. Ketika Yesus mengalami kematian atau menyerahkan dirinya tepatnya di atas kayu salib, ketika dia berkata sudah selesai, lalu kemudian dia turun ke dalam dunia orang mati, tetapi dia tidak mati selama-lamanya, tetapi dia bangkit. Setelah Yesus bangkit, dia tidak mengalami kematian lagi, dia menang atas maut, dia menang atas kematian itu. Jadi hanya Yesus satu-satunya pribadi yang pernah mengalami kematian, lalu dia bangkit dan tidak mengalami kematian lagi. Karena dia kemudian setelah itu, setelah menampakkan dirinya kepada para murid 40 hari setelah kebangkitannya, lalu dia naik ke surga. Nah ini yang membuat kita bersyukur Bapak Ibu bahwa ternyata kebangkitan Yesus itu membuktikan tadi saya katakan bahwa dia hidup. Kita punya Allah yang hidup, kita punya Allah yang tidak mati. Kita bersyukur karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang terus bergerak di dalam kita, bekerja di dalam kita, melakukan sesuatu yang terbaik melalui kehidupan kita, dan terus menuntun setiap pergerakan dalam kehidupan kita. Tadi saya katakan kebangkitannya juga membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang layak untuk dipuji, Tuhan yang layak untuk disembah, Tuhan yang layak untuk diagungkan. Kalau hari ini kita menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan, memang dia layak untuk menerima pujian itu. Sebab dia telah bangkit dan menang atas segalanya, dan sekaligus membuktikan bahwa dia Tuhan. Kebangkitannya juga membuktikan bahwa dia benar adanya. Dia Allah yang tidak pernah berdusta. Dia Allah yang tidak pernah berbohong. Kalau peristiwa kebangkitan itu sudah dinubuatkan atau diceritakan sebelumnya oleh para nabi, oleh para penulis Alkitab terdahulu, maka itu digenapi dengan tepat melalui kehidupan Yesus. Yesus bangkit. Dan kebangkitannya membuktikan bahwa dia menang atas maut. Dia menang atas kematian itu. Karena itu Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 10, dikatakan begini, yang ku kehendaki, Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Paulus menghendaki kepada jemaat di Filipi, kepada kita semua hari ini, agar kita mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Kalau kita tidak mengenal ada kuasa di dalam kebangkitan Yesus, maka kita tidak akan mengalami kuasa itu. Karena kita tahu Alkitab catat dalam 1 Korintus 15 ayat 17, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka kepercayaan kita akan menjadi sia-sia dan kita masih hidup di dalam dosa kita. Tapi karena Yesus dibangkitkan, dia menang atas segala sesuatu, membuktikan dia Tuhan, membuktikan dia hidup, dan sekaligus memberikan kuasa di dalam kehidupan kita. Kebangkitannya mengandung kuasa di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengenal kuasa kebangkitannya, maka kita akan mengalami kuasa kebangkitannya itu di dalam kehidupan kita. Kuasa kebangkitannya yang pertama, membawa kemenangan total dan memberikan daya juang. Jadi ternyata begini, kuasa kebangkitan Yesus itu
membawa kemenangan total dan memberikan daya juang di dalam kehidupan kita. Kemenangan atas apa? Kemenangan atas ketakutan. Dunia hari-hari ini dilanda begitu banyak ketakutan. Perubahan iklim secara global, perubahan politik di beberapa negara, perubahan dalam hal ekonomi dan lain sebagainya, itu membuat orang menjadi gentar, menjadi takut dan gemetar. Tapi dengar baik-baik saudara, kuasa kebangkitan Yesus membawa kepada kita kemenangan atas ketakutan, membawa kemenangan atau memberi kemenangan atas penderitaan, dan membawa kemenangan atas kematian. Saya kutip apa yang ditulis oleh John Owen. Dia berkata gini, kematian Kristus adalah satu-satunya kematian yang mematikan kematian. Saya ulang. John Owen berkata kematian Kristus adalah satu-satunya kematian yang mematikan kematian. Jadi artinya melalui kematian Yesus dan kebangkitannya, Dia telah mematikan kematian itu sehingga memberikan kemenangan atas kehidupan kita dan kita tidak akan mengalami kematian kekal, tetapi kehidupan setelah kematian. Karena salah satu masalah terbesar bagi manusia adalah kematian itu sendiri. Coba kita merenungkan sejenak. Bahkan mungkin saudara yang mendengarkan pemberitaan ini menjadi salah satu orang yang memiliki masalah terbesar dalam kehidupan saudara yang disebut dengan kematian. Artinya kita takut menghadapi kematian. Kita begitu khawatir dengan peristiwa yang disebut dengan kematian. Kalau bisa orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka yang kita kasihi selalu ada dan tidak pernah meninggalkan kita atau dipisahkan melalui peristiwa kematian. Tetapi hari ini kita mau belajar. Orang yang mengenal kuasa kebangkitannya, dia akan mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Karena kuasa kebangkitannya itu membawa kemenangan total atas ketakutan, atas penderitaan, bahkan kemenangan atas kematian. Melalui kebangkitannya, Alkitab catat, hai maut di mana sengatmu? Yesus telah mengalahkan kematian itu dan sekaligus juga memberikan kepada kita daya juang untuk kita mampu dan bertahan melewati setiap musim-musim kehidupan. Kalau kuasa kebangkitannya ada dalam kehidupan kita, itu akan memberikan kita daya juang sehingga kita tidak gampang menyerah dengan situasi yang sulit sekalipun, tetapi kita akan terus bergerak dalam semua musim-musim kehidupan yang tidak baik sekalipun. Karena kita tahu, dalam segala peristiwa dan keadaan, kita tidak berjalan sendiri, tetapi ada tangan Tuhan yang perkasa, tangan Tuhan yang telah bangkit dari maut itu untuk menolong kita, memampukan kita menjalani kehidupan yang penuh dengan derita, tantangan, dan air mata ini. Karena itu jangan takut Bapak Ibu, menghadapi apapun juga di depan kita. Karena ternyata kuasa kebangkitannya ada di dalam hidup kita. Dan kuasa kebangkitannya membawa kemenangan total dan memberikan kepada saudara daya juang. Sehingga kita tidak akan menyerah dengan situasi, tetapi kita akan berjalan bersama dengan Tuhan melewati setiap lembah air mata, lembah bayang-bayang maut sekalipun. Karena kita tahu Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Kalaupun ada masalah, ada jalan keluar yang Tuhan berikan untuk kita bisa menanggung masalah itu. Kalaupun ada sakit penyakit, ada janji Tuhan, kesembuhan atas sakit penyakit itu. Kalaupun ada himpitan, ada janji Tuhan, Tuhan akan memberikan kemenangan, sukacita, dan pengharapan dalam kehidupan kita. Nah yang kedua, kuasa kebangkitannya memberikan pengharapan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengenal kuasa kebangkitannya dan kuasa kebangkitannya itu ada di dalam kehidupan kita, kita sadari akan hal itu, maka kuasa kebangkitannya memberikan pengharapan di dalam kehidupan kita. Pengharapan akan apa? Pengharapan akan hari esok. Kalau kita perhatikan kisah di dalam Matius 28 ayat 7. Ketika murid-murid Yesus dan perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus dan mendapati kubur itu kosong. Lalu mereka berjumpa dengan malaikat Tuhan
Di ayat 7 dari Matius 28 dikatakan begini, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ini pesan malaikat kepada para murid saat itu, untuk mengabarkan kepada murid-murid yang lain bahwa Yesus telah bangkit dan telah mendahului mereka ke Galilea. Ini sesuatu yang menarik untuk kita cerna. Ketika Yesus bangkit, yang dilakukan oleh Yesus adalah mendahului mereka ke Galilea. Sebelum murid-murid sampai ke Galilea, tempat yang akan mereka tuju, Yesus sudah ada di sana. Ini sebuah pengharapan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita melalui kuasa kebangkitannya, bahwa Dia memberikan kepada saudara, kepada saya, pengharapan akan hari esok, bahwa ternyata sebelum kita tiba di hari esok kita, sebelum kita tiba di masa depan kita, sebelum kita tiba di tahun depan kita, Tuhan sudah mendahului kita ada di hari esok kita. Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya. Dia tidak terbatas dengan waktu. Saudara dan saya adalah manusia yang terbatas dengan waktu. Kita hidup di hari ini, kita sudah melewati hari kemarin, tetapi kita belum sampai di masa depan. Itu akan kita tuju bersama. Tapi Yesus ada di masa lalu kita, Yesus ada di masa sekarang, dan Yesus telah ada di masa depan kita. Untuk apa? Untuk menyiapkan segala sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kita, untuk memegang masa depan kita dan memberikannya kepada kita sebuah masa depan yang penuh dengan pengharapan itu. Ada begitu banyak anak-anak muda yang khawatir dengan masa depannya. Ada begitu banyak orang-orang tua yang khawatir akan masa depan anak-anaknya. Tapi saya mau beritahu saudara hari ini, kuasa kebangkitan Yesus memberikan pengharapan akan hari esok, bahwa sebelum kita tiba di hari esok, Tuhan Yesus sudah ada di sana. Sebelum kita tiba di masa depan, Tuhan Yesus sudah ada di masa depan kita. Sebelum kita tiba di tahun depan, Tuhan Yesus sudah ada di tahun depan kita. Jadi artinya Tuhan tahu setiap detail di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan tahu apa yang Dia harus lakukan untuk saudara dan saya. Dia tahu apa yang Dia akan berikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kuasa kebangkitannya memberikan pengharapan. Yang pertama akan hari esok, dan yang kedua memberikan pengharapan akan kehidupan yang kekal. Ini sebuah garansi, sebuah jaminan yang Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan kita, bahwa kapanpun kita meninggal di dalam Tuhan Yesus, sebetulnya kita akan menjadi orang-orang yang berharga, karena kematian bukanlah akhir segala-galanya, tetapi justru merupakan langkah awal untuk Tuhan membawa kita kepada sebuah kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal dengan Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-11, ayat 25, firman Tuhan berkata gini, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini jaminannya, saudara. Jadi kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Karena Tuhan berkata, Yesus berkata, aku kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, kata Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bukankah ini sebuah pengharapan yang Tuhan berikan melalui kuasa kebangkitannya akan kehidupan yang kekal? Ada sebuah jaminan garansi di dalam Yesus Kristus. Kapanpun kita dipanggil oleh Tuhan atau anggota keluarga kita dipanggil oleh Tuhan dan kita tetap ada di dalam Dia, maka Tuhan akan memberikan kehidupan yang kekal itu. Karena maut tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Tubuh fisik kita akan mengalami kematian, tetapi kita akan terus kekal bersama-sama dengan Tuhan. Ada kehidupan setelah kematian. Dengan kata lain, apa yang dicatat di dalam kitab Wahyu yang disebut dengan kematian kedua, itu tidak berlaku bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus dan tetap setia sampai akhir masa hidup kita. Kita akan mengalami kematian pertama secara fisik, tapi setelah itu Tuhan akan bangkitkan kita dalam tubuh kemuliaannya.
Tuhan akan bangkitkan kita dalam tubuh kemuliaan dan Tuhan akan memberikan kepada kita kehidupan yang kekal selama-lamanya di surga. Dan yang ketiga, kuasa kebangkitannya yang ada di dalam kehidupan kita menyatukan kita dengan Kristus selama-lamanya. Jadi dia bangkit, Bapak Ibu, bukan hanya membuktikan bahwa dia itu hidup, bukan hanya membuktikan bahwa dia itu Tuhan, bukan hanya membuktikan dia itu benar, bukan hanya membuktikan bahwa dia berkuasa atas segala-galanya, tetapi bahwa dia menang atas segala-galanya, tetapi kebangkitannya juga memberikan kepada kita kuasa melalui kuasa kebangkitan itu. Tadi yang pertama, kuasa kebangkitannya membawa kemenangan dan memberikan daya juang dalam hidup kita. Yang kedua, kuasa kebangkitannya memberikan pengharapan akan hari esok, pengharapan akan hidup yang kekal. Dan yang ketiga, kuasa kebangkitannya menyatukan kita dengan Kristus selama-lamanya. Artinya gini, ada kerinduan Tuhan yang saudara harus mengerti bahwa dia rindu selalu ada bersama-sama dengan kita. Kalau kita baca di dalam Injil Yohanes, di situ dikatakan, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau tempatnya sudah siap, aku akan datang kembali untuk membawa engkau di tempat di mana aku berada. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu kerinduan hati Tuhan Yesus. Kuasa kebangkitannya akan menyatukan kita dengan Kristus selama-lamanya. Sehingga tidak ada apapun juga yang bisa memisahkan kita dari kasih karunia Tuhan. Dalam Roma pasal yang ke-8, ayat 38 dan 39, firman Tuhan berkata begini, sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat ini berkata apapun juga tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena kuasa kebangkitannya telah menyatukan kita dengan Kristus selama-lamanya. Selama kita ada di dunia, hidup kita menjadi milik Kristus. Bahkan ketika kita tidak lagi ada di dunia, meninggalkan raga kita, meninggalkan dunia, meninggalkan keluarga yang kita kasihi, kita tetap menjadi milik Kristus. Karena itu Alkitab katakan gini, baik hidup atau mati, kita adalah milik Kristus. Tidak ada sesuatu pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena kuasa kebangkitannya telah menyatukan kita dengan Dia selama-lamanya. Karena itu Paulus menasihati kepada jemaat di Filipi dan kepada kita semua hari ini, agar kita mengenal kuasa kebangkitannya, supaya kuasa kebangkitannya itu bekerja di dalam kehidupan kita, karena kuasa kebangkitannya itu sekali lagi akan membawa kemenangan total dan memberikan kepada kita daya juang untuk melewati setiap musim-musim yang tidak enak dalam hidup kita. Dan kuasa kebangkitannya memberikan pengharapan akan hari esok, memberikan pengharapan akan hidup yang kekal. Dan kuasa kebangkitannya menyatukan kita dengan Yesus Kristus selama-lamanya. Sehingga tidak ada apapun juga yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena Kristus tetap menjadi milik kita dan hidup kita menjadi milik Tuhan selama-lamanya. Dan untuk mengalami kuasa kebangkitannya, kita tidak hanya sekedar memiliki pemahaman, tetapi milikilah pengalaman bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, untuk kita mengalami kuasa kebangkitannya, kita tidak cukup memiliki pemahaman, tetapi memiliki pengalaman pribadi dengan Yesus. Biar pribadi agung yang telah mati dan bangkit itu, kita mengalaminya secara pribadi, melalui kedekatan, keintiman kita setiap saat, mengalami Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kuasa kebangkitannya bekerja di dalam kehidupan kita. Kalau kuasa kebangkitannya bekerja dalam kehidupan kita, saya percaya tidak ada orang yang takut menghadapi apapun. Tidak ada orang yang gentar menghadapi apapun. Karena Tuhan memberikan kepada kita satu semangat, daya juang untuk menjalani kehidupan ini. Dan kalau kuasa kebangkitannya bekerja dalam kehidupan kita
Dia akan memberikan saudara harapan. Kita tidak akan cemas akan masa depan. Kita tidak akan khawatir akan hari esok. Karena kita tahu Tuhan ada di hari esok. Tuhan ada di masa depan kita. Dan bahkan Tuhan memberikan jaminan kehidupan yang kekal selama-lamanya. Bahkan kuasa kebangkitannya menyatukan kita dengan Yesus. Tidak ada apapun juga, kuasa apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Saya berdoa supaya di hari ini, di momen Paskah, kita memperingati kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Kita bukan saja merayakannya, kita bukan saja mengingatnya atau memiliki pemahaman sekedar itu saja, tetapi kita mengalami kuasa kebangkitan Yesus di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman yang kami dengar hari ini. Kami mengerti Tuhan bahwa Engkau pribadi satu-satunya yang pernah mengalami kematian, tapi bangkit dan tidak mengalami kematian seterusnya. Karena Engkau sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Dan hari ini kami mengerti bahwa kebangkitan Yesus bukan saja membuktikan bahwa Engkau Tuhan, bukan saja membuktikan bahwa Engkau hidup, Engkau benar, bahwa Engkau berkuasa, menang atas segala sesuatu, tetapi kebangkitan Yesus memberikan kuasa di dalam kehidupan kita. Biar hari ini kami mengalami kuasa kebangkitan Yesus, karena kuasa kebangkitan-Mu itu Tuhan memberikan kepada kami kemenangan total dan daya juang untuk kami melewati segala musim kehidupan dan memberikan pengharapan akan hari esok, memberikan pengharapan akan hidup yang kekal, serta Tuhan kami percaya kuasa kebangkitan-Mu menyatukan kami dengan Yesus Kristus selama-lamanya. Berkati umat-Mu, berkati kami semua. Kami percaya setiap kami akan mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus itu. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, kita mengingat akan Tuhan, akan penderitaannya, akan pengorbanannya. Karena itu sebelum kita terima perjamuan kudus hari ini, mari kita cek hidup kita masing-masing. Kalau Tuhan ingatkan ada dosa, ada salah, ada sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, mari kita akui dan kita minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami, layakkan kami Tuhan, basuh kami dengan darah Yesus, segala dosa pelanggaran kami, biar Tuhan bersihkan kami, supaya kami layak untuk terima perjamuan kudus hari ini. Kuduskan roti dan anggur, atau biskuit, teh, atau sirup, apapun yang sudah kami persiapkan Tuhan. Kuduskan kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita angkat roti, biskuit, atau roti apapun yang sudah saudara persiapkan, kita angkat di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan atasnya, dan berkata, inilah tubuhku, yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur kita sekarang di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Katakan amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita untuk mengucap syukur di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa, tidak ada Allah yang seperti Engkau. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.
Kami bersyukur untuk perjamuan kudus hari ini yang mengingatkan kami kembali akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib, akan darah-Mu yang mahal bagi setiap kami ya Tuhan. Kami percaya setiap umat-Mu yang sakit Tuhan telah sembuhkan dalam nama Yesus. Setiap umat-Mu yang kekurangan Tuhan telah cukupkan, bahkan limpahkan dengan sesuatu yang baik. Kami percaya Tuhan, hari ini ada kemenangan, hari ini ada mujizat yang besar terjadi atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami bersyukur untuk perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita terima doa berkat, kita akan bersama-sama perkatakan definisi dari Pentakosta ketiga. Kita imani itu, kita perkatakan dengan iman. Dengan suara yang keras, kita mulai perkatakan 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kita percaya apa yang kita perkatakan itu akan terjadi. Sekarang mari kita arahkan hati kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Terimalah berkat anugerah dan damai sejahtera yang berlimpah dari Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menolong, menyertai, dan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kita terima berkat ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku yakin, ku angkat panji, Ku angkat panji, oh, Dia telah menang atas maut, Dia penebusku.